Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang terbaru, yang jos, yang mendukung koin PP secara fundamental akan terbang gila-gilaan. Saya akan bahas TA dulu sebelum berita, yang mana ternyata paus ini memiliki sampai 165 triliun koin PP. Jadi PP ini adalah koinnya para paus, koinnya para whale. Jikalau kita mempunyai koin yang tidak didukung dengan whale, maka koin itu tidak akan pernah naik. Contoh holder 2 juta, baby doge, well-nya nggak ada, pemain receh semua, 10.000, 20 paling gocap, paling tinggi 100, ya koin itu sampai kapanpun nggak akan naik dengan pasokan yang bejibun. Sekali naik dimainkan well sudah cuan, tikung lagi, pergi lagi, dari situ habis, nggak pernah ngaceng lagi. Beda koin PP, yang mana 165 triliun yang dipegang well, itu di situ ada bos besar punya GZ 24%. GZ tidak akan menjual di harga Rp1 pun, dia BNB banyak yang sampai harga miliaran. BTC juga dia punya banyak, juga nggak akan jual, malah justru ke depan kalau dibakar habis-habisan, PP akan terbang gila-gilaan. Itu bisa terjadi, dan historinya setiap turun pasti ada kenaikan. Bahkan mulai tanggal 24 April kemarin terjadi pemubahan harga, yang mana sebelumnya kemarin di bottom, di bawah di 0,005 di kepala 5, sekarang sudah di 0,0009 dengan 9 triliun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 April diakumulasi para paus. Ini progres banget ke depan, koin ini menjanjikan. Kita investasi harus ada paus, itu penting, yang menggerakkan harga. Kok sekarang dibilang naik turun tipis sedikit sideways untuk memanipulasi market, untuk bikin jenuh holder, yang scalpingan pun tidak bisa karena tipis sekali ini koin long invest. Dan ketika kita jenuh, bosen, pusing, berkutakan, CL, putus asa, tahu-tahu PAM. Dan sepanjang sejarah PAM daripada PP itu bukan kayak koin lain 10%, 20%, 30%, 50%, kagak. Sekali nembak ke atas 0,27 naiknya 1.500% pada ATH pertama. Kemudian dibanting, banyak yang CL karena sideways lama berbulan-bulan, banyak yang putus asa CL, kemudian naik lagi 0,43, terbangnya gila-gilaan lagi. Ini nanti akan terjadi hal yang sama. Kita akan lihat TA-nya di sini ya. Kita akan dari Mbah Bimbo dulu, dan nanti juga ada awan biji kliwir ya. Ini Mbah Bimbonya, kita tarik dari atas ke bawah. Ini juga masih ada di area bawah ya. Ini sudah mulai break ya. Ini masih kolom merah, baru mampu menembus kawan tuh ya, baru menembus. Nanti di Bimbo 3082 kita target yang long, kita bisa dijual di situ, di sini nih, di kolom ini nih. Ini kolom ini Bimbo 3082, banyak yang sudah memprediksi itu nanti di 0,0018 ataupun 00, di passing ya, 00,17 lah ya, 00,17 ya, 0,017, 0,0017, jadi kepotong nolnya 1. Ini sudah tinggi harganya. Di Bimbo 3082 ini akan ke sini. Nanti kalau sampai di sini biasanya akan terjadi
reject, terjadi orang pada jualan karena ini angka psikologi, angka keramat di pemuja Mbah Pimbo Najis di Pimbo 0382, dan terjadi ketika menembus Pimbo 082 ini histori di sini ya. Kemudian dia injek ke bawah, uji level, kemudian langsung pump. Kalau Pimbo 3082 sudah mampu di pump, itu 1, 2 nih ya, 1, 2, 3, 4 kolom sekali tembus, 4 kolom tanpa penurunan. Hebat sekali. Ini historinya. Kemudian langsung kita akan melihat dari membaca sebuah candle. Candle itu sebetulnya memberikan info kepada kita. Pertama di sini naik tinggi, turun dibanting, akan naik ke sini tinggi banget. Itu dimainkan dulu, ada candle panjang yang tinggi ini, yang panjang ini tinggi. Kemudian dibanting lagi ke bawah, tahu-tahu pumpnya tidak ngotak. Ini sama. Ini sudah ada candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konfirmasi akan ke atas di sini. Dengan penurunan dari sini yang merah ini sudah usai dan membentuk cangkir melengkung ataupun huruf V, menandakan konfirmasi pembalikan arah. Ini namanya huruf V. Udah pembalikan arah atau cangkir lah, apapun itu. Di dalam naik tentunya akan naik turun itu hal yang wajar, arahnya akan pump ke atas. Dan saya sampaikan di bursa saat ini menurun gratis pasokan daripada PP yang sejak 24 April sampai 30 April diakumulasi 9 triliun. Dan juga PP ini menunggu kondisi emas sudah mulai turun, biasanya beralih ke PTC. PTC fasenya belum selesai, memang siklus tahun ini terpanjang. Setelah PTC nanti ada bosan, ada jenuh, biasanya loncat ke ETH, barulah terjadi all season. Dan ditunggu dengan fundamental FOMC meeting di bulan ini. Kelihatannya Presiden Trump sudah mulai desak-desak si Powell untuk turunkan suku bunga. Itu secara TA-nya udah begitu, secara fundamental. Dan kita akan langsung beritanya mulai akan terjadi pemantulan harga di PP, karena ini PP ada berita yang terbaru hari ini. Jadi PP ini ada tanya-tanya, tekanan jual itu sudah mereda sejak 24 April yang saya sampaikan tadi. Pasokan token tampak stabil. Hal positif lainnya adalah jumlah token PP yang berada di bursa telah menurun dari 250,81 triliun sekarang tinggal 254 triliun saat ini. Ini kita bisa cek ya. Jadi penurunan volume token di bursa biasanya menjadi sinyal positif karena menunjukkan berkurangnya tekanan jual langsung di pasar. Bursa ataupun exchange pasokan PP itu sudah menurun. Jadi dengan kondisi sideways begini, itu sebetulnya kita diuji mampu nggak kita melewati seleksi alam, gitu kira-kira kawan ya. Analis teknikal harga PP tertahan di level kunci. Grafik harga PP menunjukkan bahwa nilainya sedang mengalami pemulihan lambat setelah mencapai titik terendah bulan ini itu kan kemarin sampai ke 0,00572, level yang terendahnya. Level ini penting karena membentuk pola double bottom kecil dengan garis leher sekarang di 0,00917 ya, kurang dikit pada double bottom dikenal luas sebagai sinyal pembalikan arah yang bullish. Konfirmasi kenaikan biasanya terjadi ketika harga berhasil menembus garis leher. Ya, jadi kita lihat di sini itu nanti akan mencapai ATH yang lama itu sudah lumayan. Jika pembalikan terjadi, harga PP kemungkinan akan kembali turun dan menguji ulang titik terendah tahun ini 0,0057. Ini udah terjadi ya kemarin ya. Dan jika level menembus terendah tersebut, maka proyeksi harga PP bisa menjadi lebih naik lagi.
Di sisi lain, jika harga berhasil menembus garis leher double bottom, PP Coin berpotensi naik hingga 87% dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, target kenaikan berikutnya berada di 0,0011712, yaitu level tertinggi yang dicapai pada bulan Mei tahun lalu ya, tanggal 28. 0,0017 itu kepotong satu nolnya, dan sama saya sampaikan tadi itu bertepatan di Fibonacci 3082 yang menjadi level angka psikologi bagi pemuja Fibonacci itu angka yang keramat ya, itu aja. Jadi pasokannya tuh sudah menurun karena kemarin juga di borong well sampai 9 triliun. Well mempunyai pasokan PP sekitar 165 triliun kawan. Ini ada di sini infonya. Data sentimen menunjukkan bahwa jumlah token PP yang dimiliki para investor besar ini kini mencapai 148 triliun. Wow, mantep ya. Yang totalnya adalah kemarin ini sudah turun 165 triliun. Jadi menjual dikit saja well pause itu, karena sekarang sudah akumulasi lagi. Ini koin berpotensi yang luar biasa karena ada ada pause. Kalau nggak ada pause ya mau ngapain kita mau hold juga percuma. Mungkin itu aja pagi ini yang saya sampaikan ya. Semalam agak kesiangan saya karena ada perputakan di grup sampai pagi. Yang mau masuk grup silakan ya, dengan receh sekali banyak teman, banyak sahabat. Full edukasi di situ, bisa japri, bisa tanya, daripada di luar habis uang puluhan juta bahkan ratusan juta put di mana-mana nggak punya pegangan, kalian akan habis. Karena dalam bermain kripto itu senjata harus lengkap ya, harus canggih, jangan terkutel aja, atau enggak terkutel lah nanti kemana-mana. Itu aja mungkin yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sutilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.